Assalamualaikum, sebagai sesama bangsa ini, dan insan Indonesia yang masih dan akan selalu teguh dengan nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah dan pandangan hidup kita apalagi kalau bukan Pancasila, dan sebagai insan yang bukan sekedar beragama dalam slogan-slogan kepentingan dunia semata, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Maha Pencipta dan Pemelihara seluruh jagat ciptaannya, maka sudah seharusnya kita berdoa dan saling mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dalam perlindungannya, dan selalu berada di jalannya. Amin. Masih berbicara sekitar suksesi kepemimpinan, begitu kita bilang zaman dulu, untuk memilih dan mengganti pucuk pimpinan pemerintahan negara ini. Dan kali ini kita belum menyebut kandidat atau siapa yang lebih berpeluang atau kita belum membicarakan cara kerja partai politik yang sebagian besar ingin merebut atau ambil bagian dalam pemerintahan karena kepentingan mereka, atau lebih ekstrimnya mengambil keuntungan dan merebut kekayaan untuk memperkaya diri mereka dan kelompoknya dan untuk melanggengkan kekuasaannya tersebut, dan sama sekali bukan melaksanakan ide dan gagasan hebat untuk membangun negeri, mensejahterakan rakyat, menciptakan iklim yang aman dan nyaman, atau hal-hal baik seperti dalam slogan dan visi-visi di atas kertasnya, hanya sebagian kecil bagian saja tersisa yang benar-benar melaksanakan visi baik partainya, yang hari ini justru kondisinya sedang tak beruntung, dengan kata lain dan andai rakyat sudah cukup kesadaran politiknya, maka untuk mendapatkan kondisi negara yang adil makmur sentosa dan rakyat mendapatkan hak-haknya dengan baik, dan dipimpin serta dilayani para petinggi dan aparatur negara yang baik jujur dan amanah, maka hal itu masih sangat jauh, bahkan semakin jauh dari harapan. Apa yang kita saksikan beberapa tahun belakangan ini rakyat hanya menyaksikan dan menonton perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, pembohongan yang terang-terangan, pengkhianatan, tak ada sedikit pun perasaan malu dan bersalah, apalagi merendah diri dan hati untuk rakyat yang memilihnya. Mereka seperti tak kuasa mengendalikan karakter aslinya yang culas, arogan, tak tahu diri dan tak tahu malu, muka badak, dan semena-mena. Logika sederhana kita pun bergumam, kebaikan apa yang bisa kita harap dari orang-orang yang curang dan ugal-ugalan, dan sangat tak layak diamanati apapun, apalagi menyangkut kekayaan dan materi duniawi. Kita hanya menunggu kehancuran atau azab dan peringatan Tuhan. Sebelum peristiwa reformasi, sepanjang Orde Baru terutama menjelang mundur Presiden Soeharto, banyak orang berteriak lantang dan merasa hak kewarganegaraannya dilanggar, atau mengungkapkan kekesalan karena merasa banyak ketidakpuasan di beberapa hal, terutama masalah demokrasi dan kebebasan dan tuduhan KKN yang membabi buta, yang realitanya sulit dibuktikan. Seandainya hal yang dituduhkan itu benar adanya, mari dengan jujur dan nurani yang sehat, membandingkannya dengan hari ini, atau dengan tuntutan demokrasi serta kebebasan berbicara. Sama-sama kita bandingkan pula dengan hal serupa hari ini. Apabila Anda rakyat Indonesia yang dewasa, jujur dan benar, tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok yang khusus dengan penguasa dulu atau sekarang, dan secara objektif pasti mengatakan hal yang dirasakannya dengan jujur, jauh sangat jauh, mungkin ukuran jelek dulu itu menjadi yang terbagus untuk sekarang, arti perbandingan itu tegasnya adalah hari ini tidak lebih bagus dari dulu, bahkan jauh lebih buruk. Sungguh kalimat yang tidak enak didengar, bikin merah kuping, atau mungkin yang ngomong itu malah terancam hidupnya. Tapi kita juga sudah belajar dari sejarah, bahwa untuk mengatakan yang jujur itu sulit dan beresiko, itu benar. Bila ada celah sedikit untuk menerima kebaikan yang sangat berharga itu, dan disampaikan beratus bahkan beribu orang anak negeri ini, akan jauh lebih bijak dan bagus untuk ditampung, apalagi disampaikan dengan beradab, dan tak ada kepentingan dan negosiasi politik untuk mendapatkan jatah kursi atau kepentingan ekonomi lain, maka sudah pasti itulah suara nurani rakyat yang sebenarnya, bukan aspirasi settingan yang sering kita tonton belakangan ini. Namun bila sebaliknya, maka Anda tak usah lagi bicara demokrasi, karena Anda sudah meniadakannya, yang hadir adalah tirani, suka atau tidak tak bisa dielakkan lagi itu fakta, dan kita tahu tirani bukan saja lawan demokrasi, tirani adalah musuh bersama rakyat, karena memposisikan rakyat jadi para budak, itu pelanggaran sangat berat, dan seperti api dalam sekam, menunggu rakyat marah, dan itu tidak boleh lagi terjadi, akan meninggalkan luka yang sangat dalam dan turun-temurun. Tapi kita adalah satu, kita semua rakyat Indonesia, kita anak bangsa ini, kita yang diwarisi negeri ini untuk dijaga keberadaannya, dan kedaulatannya,
serta mewarisinya kembali ke generasi berikutnya dalam keadaan baik-baik dan lebih baik, untuk kehidupan anak cucu kita kelak, dan jangan lagi anak negeri ini asing di negerinya sendiri, atau justru keberadaannya hanya menjadi jongos para investor dan orang kaya asing yang hanya ingin mengeruk kekayaan dari sini, apalagi ingin mencaploknya sedikit demi sedikit, dan merendahkan anak negeri dan mungkin mengenyahkannya atau melenyapkannya cepat atau lambat. Ini bukan ilusi atau asal cuap, bila kita melihat kepemilikan lahan pribadi, aset kekayaan, perlakuan secara hukum, dan akses terhadap tuntutan hak sebagai warga negara. Bila kita jujur dan melihat dengan mata hati yang asli yang jernih, maka kita melihat jelas ironi itu sangat gamblang, dan sulit ditutupi, bila hal ini tak segera disadari oleh para penguasa dan pemangku negeri ini, dan segera dibenahi. Maka kekhawatiran di atas adalah keniscayaan dan hanya masalah waktu saja. Kita semua anak negeri dan yang membedakannya bukanlah suku, agama atau ras itu sudah selesai, bukan pula masalah ideologi karena kita sudah sepakat pula tentang itu, yang membedakan kita adalah yang baik, benar, jujur, dan amanah di satu pihak, dan sebaliknya yang tidak baik, tidak jujur, tidak benar, dan tidak amanah, di pihak yang lain. Masalahnya hari ini adalah antara keduanya menjadi abu-abu, kadang tak sedikit yang dibalik, ada yang baik dibilang jahat, ada yang jahat malah jadi pahlawan. Inilah yang terjadi hari ini, tidak berlebihan kalau kondisi inilah yang paling buruk, lebih buruk dari kolonial. Kolonial sangat jelas, ada penjajah, ada yang dijajah, dan ada pengkhianat atau penjilat. Zaman ini yang dominan adalah pengkhianat dan penjilat, dan kolaborasi penjahat dan pengkhianat atau penjilat itu pasti mengerikan, seperti yang sering kita simak dari cerita dongeng dan film, dan ujungnya mendatangkan kehancuran. Berita baiknya adalah takkan ada kekuatan jahat yang langgeng, atau berlangsung lama, mereka akan musnah atau dimusnahkan. Kabar buruknya adalah akan banyak terjadi kesia-siaan, mulai dari potensi ekonomi, sumber daya, dan waktu yang terbuang. Kerusakan terjadi di berbagai lini, terutama moralitas, dan tata nilai yang baik dan benar, dan pasti meninggalkan kesengsaraan yang panjang. Dan untuk memulihkan ini akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Kerusakan fisik diperparah dengan beban hutang yang amat sangat berat, dan kerusakan moral jauh lebih berat lagi. Sungguh ini kesia-siaan yang sangat menyesakan. Semuanya kembali kepada rakyat, karena kitalah pemegang kekuasaan tertinggi itu, dan partisipasi serta kontribusi kita sangat menentukan. Selalu ada harapan untuk orang yang terus berusaha untuk baik dan benar. Segenap rakyat harus bersatu, seluruh rakyat harus segera menyadari keberadaannya, dan wajib hukumnya kita menjadi pintar, cerdas, dan faham politik, dan lebih wajib lagi kita junjung tinggi kebaikan, kebenaran dan nilai luhur bangsa ini. Kita junjung tinggi etika dan moralitas, dan sumber itu semua adalah agama. Mari semuanya belajar dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, sebab kita sudah melihat bukti, saudara kita yang diamanati untuk mengurus negeri ini mereka pintar dan cerdas, tapi ternyata tak cukup dengan itu, bahkan kepintaran, kecerdasan, dan keberanian tanpa akhlak, moral, budi pekerti, adab, dan agama, hanya melahirkan orang-orang yang licik dan pengkhianat. Jadi ada waktu dan selalu ada waktu kalau kita mau. Ayo seluruh rakyat Indonesia menjadi manusia baik dan benar, dengan adab, akhlak, budi pekerti, dan agama yang sebenarnya, dan ketika saatnya datang panggilan hak kita untuk memilih, maka kita tidak akan salah pilih. Karena kita sendiri sudah berusaha untuk baik dan benar, pasti kita hanya akan memilih baik partai atau orang baik dan benar. Salam satu bangsa, satu negara, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.